Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel Investasi Kripto hari ini. Dan di video kali ini aku bakal coba membahas koin lama ya, Polkadot. Dimana kemarin banyak sekali pertanyaan dari teman-teman yang mempertanyakan nasib dari koin Polkadot. Dimana Polkadot dulunya masuk ke top ranking 1-10, bahkan dia sempat ngekill XRP dan Tether. Namun sekarang dia tergeser jauh sekali. Saat ini dia berada di peringkat sekitar 31 dengan harga $1.62. So far hari ini cukup menguat ya, Polkadot sekitar 27% dengan kapitalisasi pasar bertumbuh di angka 2,7 miliar dolar dan total volume perdagangan hari ini menguat 789 juta US dollar. Nah, teman-teman, hari ini kita akan bahas perkembangan Polkadot. Bagaimana nasib Polkadot di tahun 2026 hari ini. Jadi sebelumnya di tahun 2021 Polkadot ini bener-bener sebagai blockchain saingan Ethereum yang bener-bener mendominasi pasar. Dengan lelang slot parachain saat itu bener-bener ramai sekali dan bener-bener hype sekali pada saat itu, teman-teman, dengan volume 2-7 miliar dolar per hari. 2-7 miliar dolar per hari. Dan saat ini harganya sangat-sangat memprihatinkan sekali karena tertekannya cukup jauh sampai $1.60 dari harga 55 US dollar. So, apakah Polkadot masih ada harapan untuk tren jangka panjang mereka? Di sini saya akui ya, teman-teman, Polkadot itu adalah salah satu blockchain yang benar-benar memberikan sesuatu pada perubahan blockchain secara menyeluruh, teman-teman. Di mana Polkadot itu menjadi blockchain interoperability dan dia bisa menghubungkan antara satu chain dengan chain lain. Dia ini layer zero, layer dasarnya, ya. Dia punya tanah dasarnya nih. Tanahnya luas dan siapa saja yang mau membangun di atas tanah Polkadot itu bisa menggunakan keamanan langsung dari rantai utamanya, yaitu relay chain dari Polkadot sendiri. Itu kan bagus sekali ya, artinya dia mengamankan jaringan secara bersamaan di situ. Jadi cocok banget untuk para chain yang masih kecil, yang blockchain baru dibangun, tidak punya besar dari transaksi keamanannya, ya mereka cocok bangun di atas blockchain Polkadot layer zero-nya tadi, ya. Namun kelemahan dari layer zero Polkadot ada di fungsinya atau utility koin dot sendiri. Nah, dulunya Polkadot ini koin apa token, Bang? Dia bisa dibilang koin, bisa dibilang token dulu ya, teman-teman. Tapi banyak yang bilang dulu itu ya token, Bang, karena dia gunanya hanya untuk transaksi parachain aja, untuk pembayaran parachain aja. Tidak ada kegunaan untuk retail seperti kita yang menggunakan ekosistemnya. Nah, itu kelemahan di Polkadot. Artinya, dulu Polkadot Layer Zero itu diciptakan Gavin untuk institusi, ya, institusional, bukan untuk retail seperti kita. Jadi kita percuma kemarin itu kita megang DOT di harga $4 sampai $5. Ya itu memang bagus, harganya murah untuk kita target TP di harga atas. Kemarin kan sempat TP di $11 di sini ya. Ya lumayan, sekarang udah nggak pegang lagi. Karena berat sekali ya, persaingan dari Polkadot sekarang udah sangat-sangat berat sekali, teman-teman. Nah, dulunya memang kita nggak layak seharusnya untuk hodl jangka panjang. Makanya saya bilang dulu kalau Polkadot targetnya udah sampai ke yang lumayan 100%, ya udah TP aja untuk berskala target jangka pendeknya, teman-teman, seperti itu. Nah, untuk dulunya memang kelemahannya di utility tokennya. Nah, saat ini luar biasa sih, perubahannya udah banyak sekali, teman-teman. Untuk blockchain layer zero Polkadot itu sudah punya utility tokennya sendiri, yaitu dari DOT sendiri digunakan untuk membayar core time sales, teman-teman. Artinya para chain yang berada di atas layer zero Polkadot itu harus membayar biaya 28 hari. Jadi dia mirip seperti cara kerjanya layer 2-nya Ethereum. Ya mirip seperti cara kerjanya layer 2 Ethereum, di mana layer 2 Ethereum itu membayar biaya sewa setiap bulan untuk laporan ke Ethereum Foundation, seperti itu ya. Sementara di Polkadot ini dinamakan dengan core time system, di mana core time-nya itu digunakan untuk mengamankan para chain sesamanya dari satu ekosistem Polkadot, dan mereka harus membayar biaya 28 hari 1 bulan transaksi, teman-teman. Jadi fee-nya tetap menggunakan token dari masing-masing para chain,
Namun setiap bulannya mereka harus membayar biaya sewa ke parachain core time-nya itu tadi teman-teman, untuk melanjutkan keamanan status lanjutannya seperti itu. Ya bagus, artinya memang ada kegunaan untuk token DOT saat ini. Dulunya memang digunakan juga, tapi langsung dibuka lagi kelemahannya ya dari Polkadot auction, lelang parachain dulu. Nah ini mereka membayar memang banyak tuh teman-teman, jutaan Polkadot, 30 juta Polkadot, bahkan ada yang sampai hampir 33 juta Polkadot waktu itu. Nah kelemahannya itu hanya dikunci 2 tahun kemudian dilepas lagi. Nah itu kelemahan dari sistem parachain lelang dulu gitu ya. Jadi mereka nge-stake koinnya untuk mendapatkan reward berupa koin yang masuk ke parachain Polkadot yang berada di ekosistem Polkadot. Tapi lagi dan lagi 2 tahun kemudian koin DOT itu nanti akan terdistribusi lagi ke pasar, otomatis akan membuat harganya tertekan. Makanya efeknya baru terasa saat ini teman-teman. Ketika lelang sudah selesai, sudah tidak ada lagi sistem lama, ya koinnya beredar gitu aja di pasar teman-teman, tidak ada kegunaan kemarin ya. Tapi saat ini kegunaannya sudah bertambah, yaitu dari core time sales. Nah hasil penjualan untuk membeli core time tadi untuk membayar biaya sewa bulanan ke Polkadot, token DOT yang dibayar tadi itu di burn, dibakar, dimusnahkan 100%. Jadi kemarin yang nanya, Bang Polkadot apakah ada burn? Tentunya ada ya. Jadi dia akan membakar 100% biaya core time yang dibayarkan oleh parachain untuk dibakar 100% ke aset yang tidak digunakan, artinya nanti masuk ke dompet mati teman-teman, seperti itu ya. Namun kelemahannya saat ini Gavin mau parachain membangun dengan harga yang murah ya. Jadi ketika Gavin memberikan harga murah terhadap project-project blockchain yang mau membangun di atas Polkadot, ya lagi dan lagi demand-nya kurang besar ya, demand transaksinya itu kurang besar. Maka dari itu di situ ada kelemahan lagi ya. Jadi pembayarannya mungkin hanya 10 DOT, 20 DOT per bulan, itu kan kecil banget, parachainnya aja nggak banyak di Polkadot ya. Nah maka dari itu Gavin memberikan target barunya lagi teman-teman, yaitu Layer 1 Polkadot. Ya dia nyebutnya bukan Layer 1, Gavin nyebutnya Layer 1.5 teman-teman. Tapi saya bilangnya sih sama aja, Layer 1 gitu ya. Jadi Polkadot punya asset hub teman-teman. Asset hub ini itu parachainnya Polkadot juga sama ya. Jadi dia berada di parachainnya Polkadot. Dia berada di atas layer zero-nya Polkadot. Namun fungsinya sama seperti parachain lainnya, dia bisa membangun smart contract di situ untuk token-token lain yang mau membangun di atas Polkadot bisa langsung ke asset hub tanpa ribet. Jadi para developer itu dipermudahkan di sini untuk membangun terus gitu ya. Nah, kemudian teman-teman, fungsinya dari asset hub tadi adalah untuk membuat negara yang berdaulat sama seperti Ethereum, Solana dan lain-lain. Ya, Gavin maunya seperti itu. Tapi bedanya adalah di sini asset hub-nya itu tidak menggunakan token DOT, teman-teman. Loh Bang, kalau nggak menggunakan token DOT, lantas fungsi DOT ini buat apa? Gimana ke depannya? Apakah ada fungsinya atau tidak? Tentunya tetap ada fungsinya. Jadi ini Gavin nih sebenarnya pinter ya, cuman dia terlalu banyak minum ya. Terlalu banyak mabuk-mabukan, makanya dia dianggap apa ya, perspektifnya oleh masyarakat luas itu ngelihatnya wah Gavin nih hura-hura banget, membakar uang banget gitu ya. Makanya orang-orang takut sama dia lagi nih untuk masuk ke blockchain Polkadot. Tapi di sisi lain teknologinya bagus teman-teman. Jadi asset hub ini meskipun dia tidak menggunakan token DOT untuk di burn atau untuk menjadi gas fee, jadi asset hub tidak menggunakan DOT untuk gas fee teman-teman. Dimana misalnya ada token memcoin nih dibangun di atas asset hub. Nah mereka nggak menggunakan DOT untuk fee-nya, melainkan bisa menggunakan token memcoin itu sendiri untuk gas fee-nya. Loh, jadi token DOT nggak ada fungsinya dong Bang? Nah jangan salah teman-teman, DOT itu punya fungsinya sendiri, tetap punya fungsinya. Jadi hanya di depan layar, Gavin buat itu hanya di depan layar untuk publik, terlihat seolah-olah tidak menggunakan DOT. Tapi sebenarnya DOT itu digunakan teman-teman. Jadi di belakang layar, DOT itu tetap digunakan untuk gas fee. Dimana misalnya token asset hub tadi dibangun di atas asset hub, misalnya memcoin, menggunakan token memcoin tadi untuk gas fee-nya. Nah nanti yang dibayarkan itu tetap ke asset hub, kemudian langsung di swap otomatis oleh sistem untuk menjadi token DOT. Ya jadi
token meme coin yang ditransaksikan menggunakan gas fee meme coin itu langsung di-swap otomatis oleh sistem di Asset Hub menggunakan teknologi mereka, langsung di-swap menjadi DOT token. Nah, itu menjadi sebuah sesuatu yang mempermudah, sama seperti MetaMask saat ini sudah mempermudah usernya untuk menggunakan hal seperti itu juga. Tanpa Ethereum kalian bisa transaksi token lain loh, jadi kalian bisa bayar menggunakan token yang kalian punya. Misalnya transfer USDT, ya kalian bayar pakai USDT aja, nggak perlu pakai Ethereum. Nah, itu sama seperti Asset Hub. Di situ sebenarnya idenya dari Gavin dulu ya. Cuman entah kenapa mungkin pas pertemuan waktu itu Gavin sama si Vitalik berdua, akhirnya idenya dipakai juga nih sama si Vitalik Buterin untuk menggunakan cara kerjanya Polkadot Asset Hub gitu ya. Tidak menggunakan gas fee DOT, tapi di balik layar dia tetap di-swap menjadi DOT. Artinya kegunaannya tetap sama menggunakan gas fee DOT tadi, teman-teman. Intinya sih Asset Hub ini mirip seperti Layer 1, seperti Layer 1-nya Solana, mirip ya, cuman Solana kan harus menggunakan Sol langsung kan, sementara di Asset Hub itu tanpa DOT bisa bertransaksi, cuman di belakang layar tetap di-swap menjadi DOT. Ya, itu pendapatan utama Polkadot nantinya, teman-teman. Dan kemudian positifnya saat ini adalah Polkadot itu sudah punya maksimal supply di angka 2,1 miliar DOT, teman-teman. Artinya dia tidak inflasi 10% per tahun lagi. Nah, ini positif karena meningkatkan aggregate demand yang membuat orang-orang percaya akan masa depannya bisa recovery. Makanya saat ini Polkadot mengalami kenaikan yang cukup luar biasa dengan volume 400% di angka 800 juta dolar dan market cap-nya bertumbuh 27% di angka 2,7 miliar dolar. Ya, untuk jangka panjang kesimpulannya kalau seandainya mereka tidak membuang uangnya lagi semena-mena seperti kemarin ya, bakar uang untuk pemasaran tapi nggak ada hasilnya, nah itu berat banget. Nah, nantinya semoga tidak diulang lagi ya kesalahan yang sama, teman-teman. Oke, jadi kesimpulannya DOT jangka panjang teknologinya bagus, tapi ya balik lagi apakah ada yang menggunakannya atau tidak, itu aja sih intinya. Oke, jadi mungkin sampai sini saja dulu videonya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah pantengin video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.